لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Wafatu ammihi nomor 32. Wafatu ammihi, wafat pamannya Nabi. Wafatu ammihi, wafat pamannya Nabi. Siapa paman Nabi itu? Yang mengurus Nabi dari sejak kecil sepeninggalnya Abdul Muthalib, yaitu Abu Thalib. Ya, wafatnya Nabi, wafatnya pamannya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Nomor 1, ba'da wafati Sayyidati Khadijah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Binahwi syahrin, sekitar sebulan. Binahwi syahrin, sekitar 1 bulan. Tuwfiya, meninggal. Tuwfiya, meninggal ammuhu, pamannya. Tuwfiya, meninggal ammuhu, paman Nabi atau paman beliau. Ammuhu, pamannya Nabi, Abu Thalibin, yaitu Abu Thalib. Abu Thalibin, yakni Abu Thalib. Fahazina, sehingga beliau sedih. Fahazina, sehingga sedih, alaihi, atasnya. Fahazina, sehingga sedih, alaihi, atasnya, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya wafat istri beliau, yakni Sayyidah Khadijah, sekitar kurang lebih 1 bulan, wafat juga paman beliau yang mengurus beliau dari kecil, yaitu Abu Thalib, sehingga itu membuat Rasul bersedih. Nomor 2, wasamma, dan atau wasummiya, dan dinamai dalikal amu, wasummiya, dan dinamai dalikal amu, tahun tersebut, amal huzni, dengan tahun kesedihan. Amal huzni, tahun kesedihan. Atau boleh wasamma dzalikal ama, berarti wasamma, dan Nabi menyebut, menamai itu. Wasamma, dan Nabi menamai dzalikal ama, tahun tersebut, amal huzni, dengan tahun kesedihan. Wasamma, dan Nabi menamai dalikal ama, tahun tersebut, amal huzni, dengan tahun kesedihan. Ya boleh wasummiya dalikal amu gitu nanaon. Wasamma dalikal ama gitu nanaon. Li'annahu, karena sesungguhnya. Li'annahu, karena sesungguhnya, faqada, hilang, atau faqada, Nabi kehilangan. Faqada, Nabi kehilangan, fihi, di dalamnya. Faqada, Nabi kehilangan, fihi, di dalamnya, jaujahu, istrinya, wa ammahu, dan pamannya. Jauzahu, istrinya, wa ammahu, dan pamannya. Tahun tersebut Nabi menamainya dengan amal hazn, atau tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Nabi kehilangan 2 sosok yang dicintainya, yaitu istri beliau dan paman beliau. Nomor 3, wakana, dan ada ammuhu, paman beliau, paman Nabi. Wakana, dan ada ammuhu, pamannya Nabi, ya'taqidu, ia meyakini. Ya'taqidu, ia meyakini, sidqoma, kebenaran perkara. Sidqoma, kebenaran perkara. Ja'a, yang datang, bihi, dengannya, ar-Rasul, Rasul. Ja'a, yang datang, bihi, dengannya, ar-Rasul, Rasul. Paman beliau ini sebetulnya meyakini apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah benar.
apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah hak, gitu. Meyakini illa annahu, kecuali bahwasanya beliau, illa annahu, kecuali bahwasanya beliau, atau illa annahu, akan tetapi beliau, boleh, illa annahu, akan tetapi beliau, lam yantik, beliau tidak mengucapkan, lam yantik, beliau tidak mengucapkan, bisyahadati, kalimah syahadat, bisyahadati, kalimah syahadat, ila akhiri lahzatin, hingga akhir waktu yang sedikit, ila akhiri lahzatin, hingga akhir waktu yang sedikit, min hayatihi, dari masa hidupnya, min hayatihi, dari masa hidupnya, khaufan, karena takut, khaufan, karena takut, min ta'iri Quraisyin, dari dipermalukan oleh kafir Quraisy, dari min ta'iri Quraisyin, dari mempermalukannya kaum Quraisy, khawatir dipermalukan oleh kaum kafir Quraisy di era gitu, di bibirang. Wafihi, dan tentangnya, unzila, diturunkan, wafihi, dan tentangnya, unzila, diturunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, engkau tidak memberi hidayah, man, kepada orang, ahbabta, yang engkau cintai, walakinallaha, akan tetapi Allah, yahdi, memberi hidayah, yahdi, memberi hidayah, man, kepada orang, yasha'u, yang ia kehendaki. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwa, dan Allah, a'lamu, lebih tahu, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapat hidayah. Wa huwa, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapat hidayah. Surat Al-Qasas ayat 56. Panas'alu, lalu Rasul meminta, panas'alu, lalu Rasul meminta, Allah, kepada Allah, ayyukhaffifa, agar ia meringankan, agar Allah meringankan, anhu, dari Abu Thalib, ayyukhaffifa, agar Allah meringankan, anhu, dari Abu Thalib, ma'abakiyati uqaribihi, ma'abakiyati aqaribihi, beserta kerabat-kerabatnya yang lain, ma'abakiyati aqaribihi, beserta kerabat-kerabatnya yang lain. Baik, setelahnya kemarin pada poin ke-31 kita telah selesai membahas tentang kisah wafatnya istri baginda Nabi Muhammad SAW yang tercinta, juga tentang menikahnya beliau dengan Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhunna. Pada tahun ke-10 dari kenabian, wafatlah seorang Sayyidah Khadijah yang merupakan istri pertama Rasul, istri yang paling mencintai Rasul, dan Khadijah pun mencintai Rasul, istri yang membela Rasul dari gangguan-gangguan kafir Quraisy, istri yang membela dakwah Nabi, ya, istri yang selalu melindungi Nabi dan menenangkan Nabi ketika pulang dari berdakwah, yaitu baginda Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya, hanya dari beliaulah Rasul mendapatkan keturunan, ya, selain dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Nah, dicatat dalam sejarah bahwasanya Rasul memiliki keturunan 6 dari rahimnya Khadijah dan 1 dari Maryah Al-Qibtiyah. Lalu setelahnya wafat Khadijah, ya, berselang berapa bulan Rasul menikahi Saudah binti Zam'ah yang telah ditinggal mati oleh suaminya.
Setelahnya pulang dari hijrah Habasyah yang kedua, Saudah dan suaminya ini pulang ke Mekah, dan tak lama suaminya meninggal. Lalu sebagai bentuk memberi kasih sayang kepada janda yang ditinggal mati dan hiburan kepada Saudah yang keluarganya, kerabatnya masih dalam agama yang menyimpang, maka Rasul pun menikahi Saudah ini. Bahkan disebut usianya lebih tua Saudah dibanding Nabi. Pada saat dinikahi, Saudah katanya adalah usianya 55 tahun. Lalu setelahnya berselang 1 bulan, Nabi pun menikahi gadis, ya. Bahkan dari sekian istrinya Nabi, hanya 1 yang gadis, yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Pada waktu itu Aisyah berusia 7 tahun. Nah, pada waktu itu nikah dengan gadis usia 7 tahun itu bukan sesuatu yang celak, karena geus jadi kebiasaan gitu. Bahkan orang-orang kafir memusuhi Nabi sekalipun tidak pernah menyerang Nabi dari aspek itu. Nyerang Nabi dari aspek lain. Masalah nikah sareng murang kali leutik mah itu tidak dipermasalahkan, karena memang pada waktu itu menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, Nabi katanya tidak pernah menikah dengan seorang gadis pun kecuali Aisyah ini. Nabi tinggal serumah dengan Aisyah ketika telah hijrah di Madinah, ketika Aisyah sudah benar-benar dewasa. Jadi 7 tahun teh namanya akadna hungkul gitu. Akad nikah. Nah, adapun berumah tangga nama setelahnya di Madinah. Setelahnya Aisyah mulai beranjak dewasa. Baik, sekarang kita akan membahas tentang poin ke-32, yaitu tentang wafatnya paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib bin Abdul Muthalib, adik kandung dari ayah beliau yang bernama Abdullah. Setelahnya wafat Sayyidah Khadijah selang 1 bulan, wafat seorang yang membela Nabi, seorang yang juga mengurus Nabi dari sejak kecil, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sejak kecil itu mengurus serta membela Nabi. Bahkan sampai wafat pun Abu Thalib tidak membiarkan Nabi sendirian, ya. Karena kematian tersebut membuat Rasul menjadi sedih gitu. Sedih karena 1 bulan sebelumnya Rasul ditinggal wafat oleh istri yang tercinta, ya. Lalu 1 bulan berikutnya, ya, ditinggal wafat oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi selang 1 bulan kan. Ada yang menyebut bulan wafatnya itu terjadi pada bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian, 6 bulan setelah keluarnya Nabi dari blokade tadi. 6 bulan keluar, Abu Thalib ini wafat selang 1 bulan dari wafatnya Khadijah. Ini membuat Rasul sangat sedih gitu. Karena 1 bulan sebelumnya Rasul ditinggal wafat istrinya, akhirnya pamana. Dua-duanya adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi, bahkan dalam dakwah Islamnya Nabi itu. Kita tahu Abu Thalib ini sosok yang paling gigih dalam membela Nabi, ya. Dalam pelajaran sebelumnya, Abu Thalib ini pernah diminta sampai 3 kali ku kaum Quraisy untuk menyerahkan Nabi. Bahkan pertemuan yang kedua ini akan mengancam akan membunuh Abu Thalib jika tidak menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi itu sebatas gertakan saja. Nabi tetap dakwah gitu, ya. Tetap dakwah, dan itu terus menerus. Bahkan datang yang ketiga kali dengan tawaran yang sangat bodoh itu, yaitu ingin menukarkan Nabi dengan seorang pemuda bernama Umarah bin Walid itu. Tukeran, ya, Umarah buatmu, Abu Thalib Muhammad serahkan untuk saya bunuh, kan gitu. Nah, terus tapi Abu Thalib gigih tetap membela Nabi. Bahkan sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini dalam perjuangan membela Nabi Muhammad SAW. Tentu ini membuat Nabi sangat
sangat sedih di tengah badai ancaman dan gangguan yang dilancarkan oleh kafir Quraisy. Dua orang yang tercinta ini wafat. Sehingga karena tahun ini wafat dua orang yang terkasih, sehingga Nabi menyebut tahun ini sebagai tahun huzni, amal huzni, atau tahun kesedihan. Yaitu tahun berapa ini? Tahun ke-10 kenabian. Berarti Nabi pada waktu usia berapa? Sekitar 50 tahun ya. Wa samma dzalikal ama amal huzni. Nabi menyebut tahun tersebut sebagai tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Li'annahu faqada fihi zaujahu wa ammahu. Karena pada tahun ini telah wafat dua orang yang menjadi pembela Rasul. Yang pertama adalah istri beliau dan paman beliau. Nah, sekilas tentang kehidupan Abu Thalib dalam hal keagamaannya. Abu Thalib ini meskipun dari sejak Nabi kecil ini selalu membela Nabi, bahkan sampai dakwah pun dilindungi oleh Abu Thalib, tapi beliau dalam agama ternyata tidak sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, membenarkan risalah Nabi, akan tetapi beliau sampai akhir hayatnya tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita tahu ya, Abu Thalib itu perjuangannya dari sejak kapan? Dari sejak Nabi usia 8 tahun, ketika Abdul Muthalib wafat, Nabi ini diurus oleh Abu Thalib. Bahkan saking sayangnya Abu Thalib kepada keponakannya ini, beliau lebih mendahulukan Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya yang lain. Usia 12 tahun diajak dagang, sampai menikah pun dinikahkan, sampai telah menikah tetap dibela, sampai dakwah Islam pun meskipun Abdul Muthalib tidak memeluk agamanya Muhammad, tapi dia meyakini kebenaran agama Muhammad, tapi tidak sampai memeluk agamanya, itu tetap dibela. Bayangkan, saking cintanya kepada baginda Nabi, gitu ya. Itulah Abu Thalib. Beliau meyakini kebenaran yang agama yang dibawa oleh Nabi, hanya saja beliau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat hingga akhir wafat. Apa di antara alasannya? Takut khaufan min ta'yiri Quraisy, takut dipermalukan oleh kafir Quraisy. Mengapa? Karena dalam sebuah riwayat, ketika Abu Thalib menjelang wafat, ini dirariung, termasuk di sana ada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu musuhnya Nabi, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi, dua orang kafir Quraisy yang selalu mengganggu Nabi. Hadir pada saat itu. Kenapa hadir? Karena Abu Thalib ini bukan orang sembarangan, muncul orang masa sepuh lah, sesepuh Mekah teeta gitu. Sehingga siapapun itu, meskipun orang yang selalu mengganggu, itu datang pada saat sakit parahnya Abu Thalib. Lalu Nabi meminta agar Abu Thalib mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya. Lalu dua orang di sampingnya, yaitu siapa tadi? Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah al-Makhzumi ini terus-menerus membisikkan sesuatu yang agar Abu Thalib menolak itu, ya. Apa bisikannya? Apakah kamu tidak menyukai agamanya Abdul Muthalib? Kita tahu Abdul Muthalib itu, ya, tidak memeluk agama Islam, tapi agamanya Ibrahim, kan gitu. Agamanya Nabiullah Ibrahim, tidak memeluk agama Islam. Karena Abdul Muthalib wafat kan sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, sehingga Abu Thalib pun ini mengikuti apa yang diyakini oleh ayahnya, yaitu memeluk agamanya Ibrahim, gitu. Rasul ngajak terus gitu, ayo baca kalimat syahadat, ya. Paman baca kalimat syahadat, meren mang ayo dua terus kekeh, ya, kekeh agar Abu Thalib jangan sampai masuk Islam dengan menyebut-nyebut, apakah kamu benci agama bapakmu, merenya agamanya Abdul Muthalib. Itu kan meren
Sampai akhir wafat, akhir hayat, Abu Thalib ini tidak membaca kedua kalimat syahadat. Nah, berkenaan tentang ini turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu Nabi saja tidak bisa ngasih hidayah. Yang hanya bisa ngasih hidayah hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya menyampaikan saja, menyampaikan risalah, ngajak kumpul. Ya Bapak kayak ngajak kumpul, hayu ngaji. Hidayah mati Gusti Allah. Diajak-ajak ke ari acan ayah hidayah namanya hese gitu. Aya sekelas ustad, sekelas ajengan, sekelas nabi gitu. Sekelas nabi wae oge kata Allah innaka la tahdi man ahbabta. Moal dia samasan hidayah mah hanya dari Allah saja. Rasul itu hanya sebatas mengajak saja. Aya nu narima, aya nu henteu. Narima jeung henteuna teh Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lalu Rasul pun memintakan agar diringankan siksanya Abu Thalib ini. Ya. Lalu turun ayat lain dalam riwayat lain, aku akan meminta ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk memintakan ampun. Lalu berkenaan tentang itu turunlah ayat maka nali nabi awal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, itu adalah tentang kisah wafatnya Abu Thalib. Nah, di samping itu ada juga riwayat yang menyebut Abu Thalib ini tidak mati dalam keadaan kafir katanya. Ada juga riwayat, di antaranya adalah riwayat dari sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang mufti Mekah itu. Dalam kitabnya Asna Muthalib fi Najati Abi Thalib. Ada sebuah kitab khusus yang menyebutkan tentang selamatnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini katanya tidak mati dalam keadaan kafir, tapi Abu Thalib mati dalam keadaan Islam gitu. Itu ada kitabnya. Ya, Asna Muthalib fi Najati Abi Thalib. Itu dua pendapat yang satu menyebut apa tadi? Abu Thalib mati dalam keadaan kafir sebagaimana teks dari hadis atau ayat ini. Yang kedua, ada juga riwayat atau pendapat ulama yang menyebut Abu Thalib itu tidak mati dalam keadaan kafir gitu. Terus as'ilatun, pertanyaan. Mata kapan tuwfiya wafat amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan wafatnya paman Nabi? Yaitu setelah wafatnya satu Khadijah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, atau terjadi pada tahun ke-10 kenabian, atau di bulan Rajab 6 bulan setelahnya Nabi keluar dari blokade gitu. Bimada apa summiya dinamai zalikal amu tahun tersebut. Bimada dengan apa summiya dinamai zalikal amu tahun tersebut. Dengan apa tahun tersebut dinamai? Tahun kesedihan atau amal huzni. Kenapa disebut amal huzni? Karena pada tahun itu dua sosok yang Nabi cintai wafat, yaitu istri dan pamannya Nabi. Disebut sebagai amul huzni. Hal kana apakah ada amuhu pamannya? Hal kana apakah ada amuhu pamannya ya'taqidu ia meyakini, ya'taqidu ia meyakini sidqa risalatihi kebenaran risalahnya. Sidqa risalatihi kebenaran risalahnya. Apakah paman Nabi membenarkan risalah Nabi? Iya, membenarkan, bahkan membela Nabi habis-habisan gitu. Membenarkan nama gitu.
Limada kenapa lam yantik beliau tidak mengucapkan? Limada mengapa lam yantik beliau tidak mengucapkan bisyahadata ini dua kalimat syahadat. Kenapa beliau gak ngucapin dua kalimat syahadat? Di antara alasannya khaufan min ta'yir Quraisyin, apa? Khawatir akan dipermalukan oleh kafir Quraisy. Ada juga yang menyebut khawatir terhadap Nabi, sehingga lamun Abu Jahal kan ada didinya, ya. Lalu Abdullah bin Abu Umayyah juga ada didinya, dua orang yang sangat membenci Nabi. Sehingga lamun Abu Thalib baca dua kalimat syahadat, khawatir Nabi bakal dikakalakeun muncul orang mah. Sehingga menjaga itu Abu Thalib tidak sampai demikian. Di samping itu juga Abu Thalib terus didesak oleh dua orang ini agar jangan sampai membaca dua kalimat syahadat dengan desakan, apakah kamu benci agama Abdul Muthalib? Kan lamun digitukeun meureun mikir deui. Nah, maneh benci ke agama bapa maneh mah da lain Islam kan gitu. Nah, sehingga Abu Thalib pun meninggal dengan agamanya Abdul Muthalib, tidak memeluk ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena wafat dalam tidak membaca kalimat syahadat. Meskipun ada juga ulama yang berpendapat Abu Thalib ini wafat dalam keadaan Islam dan selamat nanti. Bahkan ada kitabnya apa tadi? Asnamul Thalib fi Najati Abi Thalib, karya Ahmad Zaini Dahlan lah, mufti Mekah. Al-Khulasah ringkasan, wa fitil kasanati, dan pada tahun tersebut mata wafat ammuhu pamannya, Abu Thalibin, yaitu Abu Thalib. Wahwa, dan beliau akbaru ansorihi, penolong paling besarnya Nabi, penolong paling hebatnya Nabi. Penolong paling hebat itu adalah pamannya Nabi. Kita bayangkan dari sejak Nabi kecil sampai Nabi jadi angkat jadi Rasul pun beliau tetap bersama Nabi. Walam yuslim, dan beliau tidak Islam. Khasyata ta'iri qaumihi, karena takut mempermalukan kaumnya. Disebutna teh tuh cenah Abu Thalib ge meureun lamun asup Islam teh seolah-olah tidak menyenangi agamanya Abdul Muthalib gitu. Sehingga khawatir eta, sehingga sampai akhir hayat pun Abu Thalib tidak memeluk agama Islam dengan dua kalimat syahadat. Meskipun ada pendapat yang menyatakan Abu Thalib membaca itu dan selamat di hari kiamat, di akhirat kelak. Nah, itu adalah kisah tentang wafatnya paman Nabi, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib, paman yang sangat Nabi cintai dan mencintai Nabi. Wallahu alam. Rabbin fana Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fangihna wa fangih alana wa qarabatin lana fi dinina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'limin, anta zuqana wasi'a wa anta zuqana aman, abdi tawasul kupangaosan, abdi tawasul kupangulukan, mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.